يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azza man ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjalankan perintahnya, serta menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari yang cerah ini, kita semua berkumpul di lapangan, di masjid-masjid,
berduyun-duyun berjalan kaki dari rumah, mengumandangkan takbir bersahut-sahutan untuk memenuhi panggilan Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, merayakan hari yang mulia, hari raya umat Islam. Umat muslim di seluruh dunia merayakannya dengan sukacita. Hari yang patut dirayakan. Bukan saja hari yang dirayakan, namun hari ini adalah rangkaian hari yang penting dan penuh makna. Pada hari ini, tanggal 10 Zulhijjah adalah hari raya kurban. Orang-orang yang diberi kecukupan rizki disunahkan untuk memotong hewan kurban seperti yang termaktub dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawanya ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung. Ibadah ini yaitu sholat dan menyembelih hewan kurban yang menunjukkan sikap takarub, tawaduk, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi janji, perintah serta keutamaannya. Bahkan Rasulullah mengancam bagi orang-orang yang dalam keadaan lapang namun tidak mau berkorban. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemotongan hewan kurban ini bisa dilakukan sampai pada hari tasyrik. Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang dapat menunaikan ibadah kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari menguncurkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah penyembelihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami peroleh dengan kurban itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ibadah pemotongan hewan kurban tak terlepas dari kisah Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah yang sangat masyhur dan terkenal, kisah dua manusia mulia yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang mendapatkan gelar kekasih Allah, gelar yang hanya dimiliki oleh dua orang Nabi saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Seandainya aku diizinkan untuk menjadikan salah seorang dari umatku sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Dalam surat An-Nisa ayat 125.
Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bahkan dalam setiap salat kita senantiasa membaca salawat Ibrahimiyah. Salawat yang nama Nabi Ibrahim selalu disebut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa talahahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lawal balaghul mubin fanadainahu bidhibin adzim. Maka tatkala anak itu Nabi Ismail alaihissalam sampai pada umur sanggup bersama-sama Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapat. Ia pun menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 102 sampai ayat 107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam mengetahui bahwa rasa cinta terhadap putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam memuncak di saat beliau melihat Ismail alaihissalam semakin tumbuh dewasa dan berkapasitas untuk melanjutkan aktivitas dakwahnya sebagai seorang nabi. Namun pada momen inilah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu usia Nabi Ismail alaihissalam berkisar belasan tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 100 tahun. Mulai melemah fisiknya dan lebih bergantung pada sang anak. Sehingga memuncaklah kecintaannya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jika kita memahami kondisi dan situasi Nabi Ibrahim saat itu, tentu kita akan mengerti betapa berat ujian yang harus dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan melebihi ujian ketika dia dieksekusi dalam melemparan beliau ke dalam lautan api. Namun ternyata kekasih Allah Ta'ala ini menyikapi perintah Tuhannya dengan penuh keimanan dan ketegaran. Dengan tenang beliau menghampiri Nabi Ismail alaihissalam dan berkata, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku sedang menyembelih. Meskipun perintah ini sangatlah berat dan pasti merupakan kebenaran yang harus dilaksanakan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berusaha menyampaikannya dengan penuh lemah lembut kepada putranya tanpa pemaksaan. Nabi Ibrahim alaihissalam justru menyampaikannya dalam bentuk penawaran dan memberikan kesempatan kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin putranya menjalankan ketaatan tanpa ada keterpaksaan, melainkan benar-benar didasari ketundukan tulus kepada Allah Ta'ala sehingga dapat meraih pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Ternyata jawaban Nabi Ismail alaihissalam sangat menenteramkan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku orang yang bersabar menjalankan bersama. Subhanallah, sungguh menakjubkan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tak kalah menakjubkan keimanan sang anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah memuji keduanya
bahwasanya keduanya telah berhasil mencapai puncak rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari ajaran Islam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu wal samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Salatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim senantiasa menyempurnakan janjinya, selalu menunaikan perintah Allah. Wa Ibrahim alladzi waffa, dalam surat An-Najm ayat 37. Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya, yaitu menunaikan perintah Allah. Di surat lain, di surat Al-Baqarah ayat 120. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Ini adalah keistimewaan dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada momen suci tahunan ini, hendaklah selalu mengingatkan kita akan sebuah pengorbanan besar yang dilakukan Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan luar biasa yang menunjukkan ketundukan, keimanan, kecintaan, dan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga dari pengorbanan mereka dengan senantiasa meningkatkan loyalitas kita terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang dicontohkan oleh kedua nabi tersebut, sehingga keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat dan terjaga. Di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mengangkat kedua tangan kita, memohon ketundukan dan kerendahan hati. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.